Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu sistem pendukung keputusan dan sistem informasi eksekutif. Adapun anggota saya ada Aldin. Halo Aldin. Ya, saya Pak. Berarti Aldin waktu pertama itu nggak ikut ya Aldin ya? Iya, nggak ikut Pak. Oh, jadi saya pindahin ke kelompok. Oh iya. Terus ada saya sendiri, Yansen. Terus ada saudari Yola. Halo Yola. Ya, halo. Oke, selanjutnya ada Bro Yusuf. Halo Bro Yusuf. Oke, terus selanjutnya ada Bro Sajang. Halo Bro. Hadir Pak. Hadir. Oke, dan terakhir ada saudara Safa. Halo Safa. Hadir Pak. Hadir. Oke, kita mulai diskusi presentasi kita hari ini. Dimulai dari saudara Aldin, silakan membacakan komponen sistem informasi eksekutif. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian antara masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Selanjutnya, karakteristik SPK menurut Sprechts dan Watson, 1993. Sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, sistem yang berbasis komputer, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang selanjutnya, tujuan sistem pendukung keputusan. Pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan lebih baik. Terus mendukung manajer pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas bukan efisiensi, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Selanjutnya, tahapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, menentukan alternatif solusi atau bisa dalam persentase. Yang ketiga, pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. Yang keempat, pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Yola. Oke. Manfaat SPK itu Bang sendiri. Jansen, sorry. Manfaat SPK itu sendiri, yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data informasi bagi pemakainya. Kedua, membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama dalam berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menjadi stimulan bagi para pengambil keputusan dalam memahami masalah, karena mampu menghadirkan berbagai solusi alternatif. Komponen sistem pendukung keputusan yaitu satu, user interface. Kadang-kadang disebut sebagai subsistem dialog penggabungan antara dua komponen setelah sebelumnya menjabat dalam bentuk model komputer untuk memahami. Yang kedua yaitu database management, sistem dari data yang terorganisir dalam database. Yang ketiga, model base, model yang mewakili masalah dalam format kuantitatif. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon tahun 2002. Pertama yaitu tahap pemahaman atau intelligence
phase. Yang kedua, tahap perancangan atau design phase. Yang ketiga, tahap implementasi atau implementation phase. Selanjutnya, tahap pemahaman. Intelijensi, ini pengertiannya. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika secara proses pengenalan masalah. Data masalah diperoleh, diproses dan diuji dan rangka mengidentifikasikan masalah. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Yola, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Yansen. Saya akan melanjutkan tahap perancangan, design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan sertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Selanjutnya ada tahap pemilihan, choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada lagi tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya ada menurut Herbert Simon, keputusan yang dibuat dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama ada keputusan terprogram. Kegiatan ini bersifat berulang dan rutin, sedemikian hingga suatu prosedur pasti telah dibuat menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo atau sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Yang kedua ada keputusan tak terprogram. Keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum ada sebelumnya atau karena sifat yang dan struktur persisnya tidak terlihat atau rumit, atau karena begitu pentingnya sehingga melakukan perlakuan yang sangat khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yusuf. Ya, baik. Di sini ada karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung proses pengambilan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak struktur. Yang ketiga, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa. Dan keempat, adanya inference manusia atau mesin di mana manusia user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang kelima, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Selanjutnya ada tingkat teknologi dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan. Yang kedua, ada pembangkit sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, ada peralatan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini adalah sistem informasi, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Executive Information System. Merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Kemudian sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informasi baik dari dalam maupun luar yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebuah perusahaan. Proses pertimbangan dapat dilaksanakan sebagai bentuk representatif dari sistem pendukung keputusan atau SPK.
Untuk selanjutnya diteruskan kepada saudara. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf Pak Dede, kamera saya tidak bisa Pak. Saya akan melanjutkan komponen sistem informasi eksekutif. Yang pertama, perangkat keras. Pada perangkat keras terdapat 4 atau komponen yang dibutuhkan, yaitu perangkat input, unit, memproses sentral, file penyimpanan data, serta perangkat output. Selain itu, hardware juga mendapat dukungan penuh dari LAN atau Local Area Network untuk beberapa produk AES pada jaringan workstation yang tersedia. Yang kedua, perangkat lunak. Untuk perangkat lunak sendiri juga tersusun atas 4 komponen terpenting, yaitu teks, database atau basis data, visual graphics, dan basis model dari C, yang mana software sangat berperan penting dalam proses mengintegrasikan data ke dalam sebuah sistem. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Fungsi utama dari penerapan C ini adalah untuk mengambil data yang relevan untuk dapat mengambil keputusan seefektif mungkin, sehingga antarmuka pengguna atau sering disebut dengan UI akan sangat berguna pada tahap development. Yang keempat, telekomunikasi. Komponen yang terakhir adalah telekomunikasi, di mana berperan penting untuk mengelola sistem informasi berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan yang andal. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi eksekutif. Pertama, backbone, faktor pendukung keberhasilan, akses status, analisa personal, komunikasi, navigasi informasi, pengguna variasi media, dan laporan pengecualian. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan AES. Kelebihannya, yang pertama, fase pengguna yang mudah untuk dikelola oleh pemimpinan eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Yang keempat, penerapan AES menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengembalian keputusan secepat mungkin. Dan kelemahannya, yang pertama, sangat bergantung dengan dukungan sistem. Kedua, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Dan yang ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Keempat, sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Selanjutnya ada aplikasi sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif memiliki banyak perbedaan dengan sistem informasi yang bersifat konvensional, di mana AES mampu membedakan antara data yang penting dengan kurang penting, serta mampu melacak kunci penting yang dibutuhkan oleh pimpinan eksekutif untuk kebutuhan manajemen dan bisnis perusahaannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zafar. Terima kasih Mas Syajang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan aplikasi SIE. Dari segi keuangan, AES mampu mengintegrasi proses perencanaan anggaran dengan sistem pelaporan kinerja yang sangat membantu dalam membiayai eksekutif. Sistem informasi ini juga berfokus untuk meningkatkan kinerja pada sisi akuntabilitas keuangan serta meningkatkan kualitas informasi yang akan disajikan. Dari segi manufaktur, aplikasi yang kedua berhubungan dengan dunia bisnis tersebut, di mana saat ini
masuk pada era transformasi bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual kepada masyarakat. Dari segi pemasaran, eksekutif bertugas untuk mengelola sumber pemasaran untuk membantu bisnis dalam jangka waktu yang lama. EIS sendiri juga menyediakan prediksi forecast terkait data penjualan dan penawaran harga produk untuk mengevaluasi harga yang sesuai. Kesimpulannya, dari SIE merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia menjadi lebih fleksibel dan mampu memberikan keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh tim eksekutif. 2. Komponen utama dari EIS terdiri atas hardware, software, basis data, dan user interface. 3. Aplikasi SIE ini mampu membantu pekerjaan dalam bidang keuangan, manufaktur, dan pemasaran. Terima kasih. Sekian.